Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jerat. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab sebatang kara dan keselamatanlah aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dan muda sekalian, selamat pagi. Hari ini kita memasuki minggu Prapaskah yang ketiga. Tidak terasa kita sudah melewati 3 pekan untuk mempersiapkan diri untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Tuhan mengajak kita masuk dalam pertobatan, dalam bangkang dan puasa. Kesempatan demi kesempatan kita ambil untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh memakai kesempatan itu, atau kita menghiraukan tidak peduli terhadap kesempatan untuk pertobatan? Ajaran Tuhan dalam bacaan hari ini mengingatkan kita layaknya pohon ara yang diberi kesempatan 1-2 tahun lagi bertumbuh dan berbuah. Semoga hidup kita pun berbuah dalam pertobatan untuk mempersiapkan diri akan kebangkitan Tuhan. Mari kita berdoa. Secara khusus kita kenangkan dan doakan 1 tahun berbaginya Ibu Teresia dan Kak Danu. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat, pengampunan akan segala dosa-dosanya, dan menjadikan dia pun pantas menikmati kedamaian bersama Allah di surga. Saudara-saudari, marilah kita mengakui akan segala kelemahan dan dosa-dosa kita, agar kita pantas untuk merayakan peristiwa suci ini. Saya akan mengaku kepada kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada saudara Maria, kepada malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Allah Bapa yang Maha Kami, Engkau menghendaki agar kami selamat. Oleh karena itu, mengundang kami untuk bertobat. Kami mohon, sembuhkanlah niat dan usaha kami dalam bermati raga, agar sungguh-sungguh membuahkan pertobatan sejati dalam diri kami, sehingga kami kau jauhkan dari kebinasaan dan kau anugerahi keselamatan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Keluaran. Di tanah Midian, Musa biasa menggalakan kambing domba milik Yetro, mertuanya yang adalah imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa mengiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak gunung. Musa melihat-lihat dan tampaklah semak gunung itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang di sana dan memiliki penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak gunung itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa kejadian itu, maka berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak gunung itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan berfirman, "Janganlah mendekat, tanggalkanlah maksud dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah kudus." Tuhan berfirman lagi, "Aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka meminta kebebasan dari penindas mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang musuh." Ketika Allah mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangku telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Maka apa yang harus kukatakan kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Sang Aku." Lalu Allah melanjutkan, "Katakanlah kepada orang Israel itu, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu." Firman Allah pula kepada Musa, "Katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan demikianlah aku harus disebut turun-temurun." Demikianlah sabda.
Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikan-Nya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari duiamu dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Setinggi dan di bumi, demikian besar kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepada-Nya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Jadi, untuk menjadi pengikut besar, mereka semua dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan pada sebagian besar dari mereka. Maka mereka ditewaskan di padang gurun. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita, maksudnya untuk memperingatkan kita supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Demikian pula, janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh bagi kita. Semua itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir yang kini telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihat, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun aku tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama 1 tahun lagi. Aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kesempatan tidak datang 2 kali. Tapi kalau saya renungkan, yang tidak datang 2 kali itu hidup. Sekali mati, baik. Tetapi kesempatan itu bisa datang ulang-ulang. Ada kesempatan yang mungkin kita jatuh, kita bisa bangun. Kita mengalami sesuatu, ada kesalahan, kita bisa bertobat. Diperbarui setiap hari, setiap saat. Kalau kita renungkan bersama-sama kehidupannya dengan Tuhan Yesus dalam pertobatan dalam masa prapaskah ini, ajaran yang sama. Kita masih memiliki kesempatan. Tuhan masih memberi kita kelegaan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, renungan ini saya ingat akan satu lagu. Boleh nyanyi nggak? Kalau nggak mau dengerin, keluar Bapak ya. Tutup kuping aja. Boleh sekali-sekali menghubungi nyanyi, boleh ya. Nanti boleh. Kalau mau sudah tidak tahan, teriak saja ya. Artinya hidup ini adalah kesempatan. Mungkin Bapak Ibu angkatan Bapak saya mungkin tahu saja. Ini lagu lama yang sering kali dinyanyikan. Mohon maaf, itu bukan Indonesian Idol sebenarnya. Itu bisa bantu saya. Tuhan
terkasih, jadi kita renungkan rupa-rupanya bacaan Injil hari ini dari Lukas 13 ayat 1 sampai 9 ada dua bagian. Bagian yang pertama, rupa-rupanya kalau kita renungkan kok seperti mengerikan sekali. Ada kecaman-kecaman, ada dua peristiwa yang diingatkan kembali oleh Tuhan Yesus. Ada peristiwa matinya orang-orang Galilea, dan yang kedua terbunuhnya 18 orang dekat menara Siloam. Seperti ada bentuk kecaman, bilang kau tidak bertobat, maka nasibmu akan sama seperti mereka. Tetapi di bagian Injil yang kedua, Yesus menggambarkan sesuatu yang lebih lunak tentang perumpamaan pohon ara. Yesus menggunakan perumpamaan tentang pohon ara bahwa kita setiap orang adalah pendosa, tetapi Tuhan memberikan kesempatan dan waktu yang tak terbatas dan pengampunan yang tak terbatas untuk kita yang kembali datang kepadanya, menerima kerahiman Allah. Memang waktu manusia di dunia ini terbatas, tetapi seringkali kita berpikir tidak terbatas. Besok saja, besok saja, minggu depan, bulan depan, tahun depan, seharinya, masih ada kesempatan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau kita renungkan pertobatan dari sisi rohani adalah kesempatan kita mengalihkan kehidupan kita dan perhatian kita hanya kepada Tuhan, tapi juga menyadari katakan dari secara memandang ke depan ke arah Tuhan, tetapi juga memperbaiki apa yang menjadi kekeliruan dan kesalahan yang terjadi di masa lalu kita. Maka dari itu kalau kita renungkan tobat itu ada dua perspektif. Yang negatif kita sebut sebagai tobat digambarkan dengan kecaman-kecaman yang mengerikan. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan menjadi seperti ini. Kalau kamu tidak melakukan hal ini, maka kamu akan merasakan seperti ini. Tetapi kalau kita renungkan dalam perumpamaan pohon ara tadi, tobat bisa kita renungkan sebagai satu perubahan yang positif, bahwa kita percaya Allah menanti kita untuk kita berbalik kepadanya, bahwa kita diajak untuk menaruh kepercayaan kita pada belas kasih dan penurunan hati Allah yang tiada batasnya. Dalam metafora tadi, dalam perumpamaan tadi, kalau kita renungkan ada pemilik kebun anggur yang ditanami pohon ara tadi. Itulah Allah Bapa pencipta semesta. Tetapi ada pengurus kebun anggur, katakan sudah 3 tahun menanti buah pohon ara ini, kok tidak berbuah-buah. Lalu pemilik kebun mengatakan tebang saja. Lalu pengurus kebun anggur mengatakan, Tuhan, biarkanlah dia tunggu selama setahun dulu. Aku akan mencangkul tanahnya sekelilingnya dan memberikan kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Pengurus kebun anggur itu adalah Yesus, yang memberi kesempatan kepada kita, yang memberi harapan kepada siapapun untuk berbalik kepada Tuhan, yang membantu Allah dan tidak membiarkan Tuhan berputus asa. Tuhan Yesus mengatakan seringkali dalam usaha tobat, dalam tobatan kita menganggap Tuhan mungkin akan capek mengampuni dosa-dosa saya. Tetapi tidak. Seringkali kita yang tidak mau datang kepadanya, kita yang merasa capek untuk datang kepada Tuhan karena dosa dan kelemahan kita. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, marilah di minggu ketiga pasca ini pertobatan masih ada di dalam kita dan beberapa minggu lagi, dan nanti tanggal 9 kita akan mempersiapkan diri kita merasakan tobat. Pada kesempatan tahun baru ini, salah satu cara yang memperoleh urgensi dalam tobat, mari kita bawa diri kita pada Tuhan untuk memperoleh berkat
Kesempatan itu selalu ada. Seringkali kita yang merasa bahwa Tuhan itu capek dengan kita, padahal tidak. Yesus itu selalu memberi pengharapan kepada kita untuk datang, membereskan hidup kita di hadapan Allah, untuk lurus di hadapannya, kembali padanya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan memberi kita waktu dan kesempatan untuk bergeser cara pandang dan cara hidup mendasar yang sungguh mau sebagai umat Katolik yang sejati, mengikut Kristus yang sejati. Kita diundang untuk sungguh-sungguh menyadari makna hidup kita sebagai orang Kristiani. Sesudah kita dibaptis, kita dimurnikan, dibersihkan dalam kelemahan, dalam kesalahan, dalam dosa kita dijauhkan dari Allah. Tetapi ingatlah selalu, Tuhan penuh belas kasih, Tuhan menanti dengan kesabaran yang tiada batasnya. Dan kita datang kepadanya dengan segala perbuatan hidup kita. Mari kita nangis. Allah Bapa di surga, Kau mengutus putra Tuhan kami Yesus Kristus, Dialah yang membukakan jalan agar kami kembali kepada-Mu dalam pertobatan. Dialah yang dengan penuh sabar menanti kami kembali kepada-Mu dari jalan dosa, dari jalan yang penuh lika-liku menuju jalan kudus di hadapan Allah. Semoga kami tidak menyanyiakan kesempatan ini untuk kembali dalam rahmat yang berkati. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah disegerakan dengan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman percaya. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus yang telah Tuhan kita, menjadikan kita Roh Kudus dilakukan oleh Tuhan nanti, yang berusaha secara dan oleh makan dan makan, dan beri kepatan yang kepada Doa umat, marilah kita berdoa kepada Bapa kita yang selalu siap sedia mendampingi kita dalam perjalanan dan pertobatan kita. Bagi para uskup dan para imam, semoga Bapak berkenan mendampingi dan meneguhkan para penjaga gereja sehingga hidup mereka menjadi teladan bagi umat dalam menghayati perintah-perintah Allah serta menjadi bukti bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama adalah perintah tertinggi. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, semoga masyarakat dunia selalu berjuang untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan sehingga setiap orang memiliki kekuatan dan keberanian untuk menentang perang, penindasan, ketidakadilan, dan penghancuran. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang telah menjatuhkan pilihan mau mengikuti Kristus, semoga Bapa membantu para pengikut-pengikutnya agar setia akan pilihan mereka dan tidak silau oleh kebelokan dunia atau keindahan lahiriah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi paroki kita, semoga Bapa menguatkan kita agar semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sebelum hati, agar menjadi kekuatan bagi kita untuk berbuat baik dan hidup suci. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga
berdoa bagi Indonesia di kalian yang memanggil 1 tahun yang lalu. Anugerahkanlah rahmat belas kasih-Mu atas segala kelemahan dan dosa-dosanya, agar ia pun pantas menikmati kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita ingin sejenak untuk setiap doa harapan dan kerinduan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah kami, Engkau telah berusaha untuk menunjukkan jalan yang sejahtera. Ajarilah kami mengikuti teladannya dengan tulus dan rendah hati, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudariku supaya kesembuhanmu dan kesembuhanmu berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta firman Allah yang kudus. Jawab terimalah persembahan yang kami lakukan kepadamu sebagai tanda pertobatan kami. Bantulah kami untuk mengikuti teladan kasih dari Yesus Kristus Putra-Mu, sebab dari Tuhan dan pengantar kami. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu.
marilah menyerahkan kepada Tuhan. Surga kami Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. dan Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Oh, kami selalu dari manapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Melalui pandang dan kuasa, Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami yang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladani Tuhan hatimu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu, bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Engkau dengan barisan. Sungguh kuduslah Tuhan, segala kekudusan maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan tulang rohmu, agar pegang menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung saudara dengan rela, yang mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamaah yang mengambil dia. Sekali dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Ini adalah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Akulah misteri iman kita. Sambil mengenalkan wafat dan berbagi dan Kristus kami bersembahkan
kepada Bapa bagi kehidupan dan dialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami keluarga layak kepada Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami menerima Tuhan Kristus diimun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kami saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan bakti, dan akan semua yang telah berpulang dalam keimanan dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Khususnya kami berdoa bagi Ibu Teresia Dina Haryani yang 1 tahun lalu di kota ini. Kami mohon kasih dalam kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan baik bersama Santa Tuhan Maria Bunda Allah, Sang Yosef lainnya, para rasul dan semua kudus sepanjang masa yang hidupnya berserah pada Allah. Semoga kami pun berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan nama Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Maka berdoa kita berdoa. Jangan menentukan dosa kami, tetapi jadikanlah iman berjalan dan bilangkan damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Juga yang tidak berada sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan senantiasa bersama-Mu dan bersama Roh-Mu.
Saudara-saudari tegas bersama dari kata betapa baiknya Tuhan. Ialah sandaran jiwa dan ia melawan dosa. Maka berbahagialah kita yang mudah bekerja mengampuni dosa. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus kita sambut penguatan kita dan mengenal kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya saat Tuhan, dalam dirinya itu akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah yang penuh kasih, Engkau telah tinggal dalam diri kami melalui Kristus Putramu yang berkenan menjadi santapan bagi kami. Kami mohon berkatilah kami untuk mematuhi sabda Putramu dengan berlaku adil dan ikhlas kasih terhadap sesama, sebagaimana Ia memperlakukan kami, sehingga telah kami Engkau perkenankan memasuki kehidupan abadi yang Engkau janjikan. Demi Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Amin.